Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah, apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Terima kasih. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Berkait dengan konteks tema, saya pikir cukup menarik ya, karena bagaimanapun juga dari materi yang ada, tampaknya Pak Prabowo terjebak oleh strategi permainan yang dimainkan oleh dua capres yang lain, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Anies. Mas Ganjar sendiri tampil cukup impresif dengan argumen yang cukup solid, lebih tertib, menghindari pola konfrontasi secara terbuka, dan argumen-argumen yang disampaikan juga cukup menunjukkan penguasaan kita dengan persiapan cukup memadai. Misalnya ketika bicara tentang cyber security, dia bicara tentang konteks pertahanan secara umum, termasuk juga visinya untuk merevitalisasi ASEAN yang dianggap memiliki pola kerja yang dianggap prosedural, dan itu memang betul dan faktual. Sementara di sisi yang lain, Pak Anies sendiri mencoba untuk melakukan serangan yang begitu terbuka, dan serangan itu langsung dilakukan di fase awal dan menyasar Pak Prabowo. Serangan itu bukan hanya dalam konteks kebijakan dan juga filosofi pertahanan, tetapi juga masuk ke ranah privasi Pak Prabowo, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pejabat tinggi. Nah, oleh karena itu, atas strategi ini ternyata strategi ofensif yang dilakukan oleh 01
dan juga 03 berhasil mengecoh pola permainan yang sebenarnya secara tematik hari ini dalam konteks debat ini sebenarnya tema Pak Prabowo banget, bicara tentang isu pertahanan, keamanan, geopolitik secara general, tetapi karena kemudian sudah terpantik emosi dan ego personalnya, akhirnya kemudian Pak Prabowo bersikap defensif, dan akibat dari sikap defensif itu justru cenderung kurang elaboratif. Nah, ini yang kemudian tampaknya Pak Prabowo masuk dalam pola permainan yang dimainkan oleh kubu Mas Ganda dan juga Anies Baswedan gitu ya. Oke, saya ke Mbak Nuning selanjutnya. Mbak Nuning, ini terkait dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, kemudian hubungan internasional, begitu ya. Banyak sekali kemudian kebijakan-kebijakan Pak Capres nomor urut 02, Prabowo, yang kemudian dipertanyakan. Kemudian juga tadi Mas Umam sempat menyebut ada juga pertanyaan-pertanyaan dari paslon yang menyinggung ranah privasi, begitu, meskipun dalam konteksnya sebagai pejabat publik. Bagaimana kemudian Mbak Nuning melihat secara keseluruhan ofensif-defensif yang terjadi pada saat debat kemarin? Nah, saya melihat begini ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Umam bahwa paslon 02 itu emosional sehingga tidak bisa menjawab dengan baik, padahal kalau dipikir saya setuju bahwa itu adalah bidangnya Pak Prabowo banget harusnya, tetapi karena ada tekanan dari awal dari Pak Anies ya, lalu kemudian walaupun santun dan bagus gitu ya, kalau saya bilang paling siap sih Pak Ganjar ya, karena dapat menyampaikannya dengan kronologi yang bagus dan santun serta berisi ya. Nah, bukan sekedar ingin memantik kemarahan orang. Nah, ini sekarang begini, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut-sebut sebagai etik. Kalau saya lihat bukan etik loh itu adalah aturan. Ketika ditanya mengenai Dubes, Pak Ganjar menyampaikan bahwa sebaiknya ada Dubes Cyber. Itu saya sangat setuju karena sebenarnya dari Kemlu sendiri belum mengusulkan hal itulah ke Komisi 1. Lalu kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Anies juga ya. Kan sebenarnya hal-hal terkait alutsista ini bisa dibuka gitu semuanya gamblang ya. Kalau menurut saya Pak Prabowo sebenarnya harusnya pandai menjawab, yaitu apa? Bahwa memang di dalam, saya sebagai mantan anggota Komisi 1 ya, 2 periode, saya melihat dan saya baca aturan bahwa tidak semua itu bisa disampaikan kepada publik. Jadi perlu diketahui ya, sebenarnya jangan jadi bicara etik-etik gitu, itu aturan. Terkait juga dengan tadi yang Mas Umam sampaikan, itu beberapa itu ranahnya bukan etik, tapi itu adalah aturan, bahkan universal. Jadi meskipun proses pemilihan dan pengadaan alutsista tersebut sudah menggunakan cara yang benar, mekanisme yang benar, tetapi kan negara lain sebagai produsen alutsista itu juga tidak selalu bisa menjual produk alutsista yang kita butuhkan. Jadi seharusnya dalam waktu yang singkat itu bisa saja dijelaskan ya Mbak Nuning apa yang kemudian disinggung oleh paslon 02 terkait dengan ada national security secrets gitu, rahasia yang iya, begitu. Nah ya, jadi alutsista seperti ada terkendala komunikasi. Ya itu kan mungkin saja kita berharap baru, tapi pace-nya itu 4 sampai 5 tahun gitu. Nah, itulah sebabnya harus ada kemandirian dalam pembuatan alutsista. Itu yang harus dijawab oleh Pak Prabowo harusnya. Jadi jangan kembali kepada etik. Dari aturan. Jadi secara universal itu memang ada yang tidak boleh dibuka. Bayangkan perwira pengawal kita lagi bawa pesawat di mana teknologinya diketahui oleh negara musuh misalnya. Kan itu gampang sekali mencelakakan atau membumi hanguskan perwira-perwira kita gitu loh. Mas Umam, ini kalau misalkan kita melihat pada tadi malam debat ini dari paslon nomor 1 dan nomor 3 ini saling membeberkan data dan fakta. Kalau misalkan menurut Anda ini kira-kira sebenarnya siapa yang paling banyak mengungkapkan fakta ataupun data yang bisa dibilang ini sebenarnya lebih menyerang ke paslon nomor 2? Dan juga ada data-data yang dibantah. Dan ada data-data yang dibantah. Kalau menurut Anda, Mas Umam? Ya, terkait dengan basis data, khususnya terkait dengan konteks dan pertahanan, yang menyiapkan secara bukan hanya bicara tentang konteks indeks pertahanan dan juga militer Indonesia yang dianggap menurun, kemudian tentang kematangan perencanaan anggaran pertahanan, tetapi juga betul-betul bicara tentang strategi, di mana kemudian strategi diplomasi militer dan juga pertahanan dengan sejumlah kekuatan di wilayah Indo-Pasifik betul-betul kemudian bisa
menghadirkan efek yang positif terhadap kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu data-data yang dihadirkan, terutama misalnya kritik terhadap ketidakmampuan mencapai minimum essential force yang sebenarnya sudah dihadirkan sejak era Presiden SBY di tahun 2010, tetapi kemudian secara bertahap ternyata per hari ini pemerintah di bawah pemerintahan Pak Jokowi hanya mampu menghadirkan sekitar 65% dari target 100% minimum essential force. Dan penjelasan dari Mas Ganjar relatif cukup make sense. Jangankan bicara tentang optimum essential force atau dalam bahasa Mas Anies new essential force, tetapi untuk basis minimum essential force sendiri relatif juga belum mampu terpenuhi. Oleh karena itu memang di basis itu ada data yang sifatnya rahasia, jadi highly classified. Tetapi ketika kemudian bicara tentang konteks filosofi pertahanan, kebijakan pertahanan secara umum, tentu itu bisa dan juga layak untuk diperdebatkan secara terbuka. Kecuali bicara tentang spek sistem tertentu, kemudian penempatannya dari mana, kemudian berapa jumlah yang dimiliki oleh negara, itu sangat highly classified. Tetapi ketika bicara kebijakan, tentu hal itu cukup memungkinkan sebenarnya untuk dielaborasi. Oleh karena itu, sekali lagi, di dalam konteks ini, tampaknya Pak Prabowo harusnya ini adalah kandangnya Pak Prabowo. Tetapi karena sudah terpantik egonya, bahkan akhirnya tadi tidak elaboratif seperti Mas Umam bilang ya terkait kebijakan. Baik, tadi juga Mas Umam sempat menyinggung soal minimum essential force MEF begitu yang juga banyak disebut pada debat kemarin. Kalau Mbak Nuning melihat jawaban-jawaban yang diberikan, kemudian begitu terkait dengan sindiran-sindiran data-data juga begitu, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan, diperlihatkan oleh paslon terkait dengan strategi pertahanan Indonesia dalam hal ini dalam geopolitik hubungan internasional yang kita tahu sangat penting sekali begitu ya untuk dikuasai oleh para paslon ini? Iya, kalau kita bicara yang tadi ditanya kepada Mas Umam itu mengenai minimum essential force, memang kan belum tercapai. Tetapi kan harus ada pembenahan alutsista TNI, itu sebuah keniscayaan. Jadi pembenahan alutsista TNI itu perlu diketahui ya. Jadi terbagi ke dalam 2 program untuk alutsista yang dimiliki sebelum minimum essential force itu ada, sebelum masanya Pak SBY ditetapkan oleh pemerintah dan setelah MEF berjalan. Jadi alutsista sebelum MEF itu dibenahi untuk mempertahankan life cycle. Jadi agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki alutsista tersebut. Dari analisa operation research, biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang maksimin ya, yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal. Sedangkan alutsista yang pengadaannya setelah MEF, maka pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability. Itu yang menurut saya harusnya disampaikan oleh seorang Menhan yang namanya Pak Prabowo. Jadi memang ini semalam, jadi seperti buntu gitu ya. Saya melihat Pak Prabowo itu tidak bisa menjawab dengan baik apa yang harusnya disampaikan kepada publik. Malah kalau saya lihat Pak Ganjar itu memiliki tingkat ketenangan yang baik dan substantif, serta justru kelihatan di sini yang memahami hankam itu adalah Pak Ganjar gitu. Bukan hanya sekedar menyerang, tetapi juga memberikan masukan-masukan gitu. Soalnya tuh bicara mengenai pembenahan yang bersifat interoperability juga ya Mbak, agar seluruh alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi gitu. Itu contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda, tetapi tetap terintegrasi dengan baik. Nah itu yang tadi malam itu tidak disampaikan gitu. Jadi bahkan NCW, network centric warfare segala macam tidak muncul gitu, karena polanya itu sangat emosional dan lebih bersifat kepada pembicaraan etika ya, etika. Jadi bukan aturan gitu. Bukan aturan yang dibicarakan, tapi malah etika. Terima kasih atas dialognya. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah, kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.